Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atau materi kali ini kita sedikit bahas tentang JavaScript. Jadi, apa itu JavaScript? Nah, jadi ini salah satu program ya yang memang dibangun oleh Brandon Edge ya. Ini digunakan istilahnya kalau zaman dulunya orang itu biasanya membuat sebuah animasi menggunakan Macromedia Flash, itu seperti itu. Ya, terus dengan Macromedia Flash itu kita bisa membuat semacam animasi yang memang dari animasi itu diterapkan di sebuah halaman website. Ya, sebelum mengarah sana, kita sedikit mengupas tentang JavaScript ya. Oke, jadi, ketika, kita mengakses, sebuah halaman, ya sebuah halaman itu diakses, dari komputer kita, ke dalam, server yaitu berupa HTTP request, ya. Kita tidak tahu posisi server di mana gitu kan. Nah, kalau kita di sini biasanya kalau di kampus itu biasanya kalau server itu ada yang diletakkan di puskomnya atau diletakkan di cloud ya, tergantung kampusnya masing-masing. Ya, intinya adalah dari perangkat laptop atau notebook atau yang lain itu melakukan request berupa HTTP request ke server ya. Nah, dari server itu dia akan memberikan respon ya itu berupa tiga hal. Ya, ada HTML, ada CSS, dan juga JavaScript. Ya, nah dari ketiga hal tersebut, ya di sini JavaScript, HTML, dan CSS itu bisa digunakan untuk mengubah HTML dan CSS ya secara langsung ya. Ya, misal ketika kita akses ya kan, kita bisa merubah prosedur atau proses yang ada di HTML dan di CSS. Nah, selanjutnya dari ketiga hal tersebut itu bisa juga digunakan untuk memanipulasi data. Ya, yang dimaksud memanipulasi data adalah perubahan data yang memang dilakukan oleh sistem atau oleh seorang dari HTML, CSS dan JavaScript itu digunakan untuk merubah data ya. Selanjutnya ada respon to event ya. Respon ini biasanya ketika dilakukan ya, respon to event itu misal seperti ada mouse over itu kan ada animasi yang berada di atas teks itu kan seperti ini tapi menggunakan animasi ada proses klik dan seterusnya itu yang dimaksud respon to event ya. Selanjutnya ada animasi. Ya, JavaScript kalau sekarang itu lebih banyak digunakan sebagai proses animasi sebuah tampilan halaman. Ya, jadi kalau kita biasanya memang membuat suatu tampilan supaya lebih menarik atau interaktif itu kan, itu perlu adanya animasi. Nah, JavaScript itu juga digunakan untuk proses pembuatan animasi. Jadi supaya memang sebuah halaman web itu bisa menarik. Selanjutnya yang berhubungan dengan audio video. Ya, intinya bisa digunakan untuk memanipulasi audio dan video yang memang kadang membutuhkan proses atau bisa ditempatkan di sistem informasi atau di web atau yang lain yang berupa audio ataupun dari video ya sehingga prosesnya dari sistem atau web itu lebih interaktif. Nah, yang lainnya itu bisa digunakan untuk proses-proses yang lainnya, misal pembuatan-pembuatan yang memang membutuhkan bantuan dari JavaScript. Ya, selanjutnya JavaScript itu sebenarnya dirancang yang digunakan untuk menambah interaktivitas halaman website atau halaman HTML ya. Jadi kalau kita biasanya menggunakan script
atau proses hanya HTML, maka halamannya itu akan terlihat kaku. Ya, dengan adanya JavaScript itu digunakan supaya halaman itu lebih interaktif. Yang kedua, JavaScript itu adalah bahasa scripting yang ringan. Ya, bahasa scripting itu apa gitu kan? Bahasa scripting itu bahasa yang memang tidak memerlukan proses selanjutnya ya. Ya, yang seperti PHP jadi ketika digunakan itu tanpa adanya compiling gitu kan. Tanpa adanya compile terlebih dahulu supaya bisa digunakan. Jadi JavaScript adalah bahasa yang memang bisa digunakan secara langsung seperti PHP dan kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya JavaScript juga merupakan bahasa client scripting, yaitu bahasa yang sangat tergantung support atau tidaknya browser yang digunakan oleh klien. Nah, kalau secara umum, sekarang hampir semua browser itu sudah support ya adanya JavaScript karena memang supaya memang ada standarisasi yang memang supaya bisa berjalan. Jadi ada standarisasi yang ada konsorsium tertentu yang kita membuat standarisasi supaya memang banyak hal itu bisa digunakan secara bersama-sama. Misal seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita berkenalan dengan JavaScript, ya JavaScript itu dikembangkan pertama kali pada tahun 1995 di Netscape Communication yang dikembangkan oleh Brandon Edge ya dengan nama LiveScript ya. Ini sebenarnya Brandon Edge itu ditantang oleh perusahaan Netscape ya. Itu diberi waktu yang sangat terbatas ya. Nah, dari tantangan itu, Brilliant Edge itu bisa menghasilkan sebuah program dengan nama LiveScript ya, dengan hanya waktu gitu kan, 10 hari ya. Nah, dari hasil Netscape dan Sun itu berkembang memberikan nama baru yaitu berupa JavaScript ya pada tanggal 4 Desember 1995. Nah, JavaScript adalah bahasa script yang ditempelkan pada kode HTML dan diproses pada sisi klien ya. Sehingga dia mempunyai kemampuan untuk memproses dokumen HTML menjadi lebih luas. Nah, JavaScript itu memungkinkan kita untuk memvalidasi masukan-masukan pada formulir sebelum dikirimkan ke dalam server. Ya, JavaScript juga dapat mengimplementasikan permainan interaktif. JavaScript tidak hanya memerlukan kompilator atau penerjemah khusus yang digunakan untuk menjalankannya. Ya, biasanya kalau kita misal menggunakan bahasa C itu biasanya diperlu ada compiler ya supaya memang digunakan untuk menjalankan mesin. Ya, jadi dari bahasa C dirubah menjadi bentuk hexa, dari hexa itu nanti bisa digunakan di sistem. Itu misal seperti itu. Ya. Nah, awalnya JavaScript itu memang kebanyakan digunakan dalam browser atau di bagian client side ya. Namun akhir-akhir ini semenjak keluar teknologi Node.js yang bisa digunakan untuk menjalankan JavaScript tanpa adanya browser ya. Sekarang akhirnya JavaScript juga banyak digunakan untuk membuat aplikasi yang berada di server. Karena itu, ya akhirnya sekarang JavaScript itu dikenal dengan sebuah bahasa pemrograman yang dibilang itu full stack ya, yaitu berupa back end dan front end karena bisa digunakan untuk membuat aplikasi back end dan aplikasi front end. Nah, JavaScript dan EMACScript itu sebenarnya dibilang sama ya. Karena JavaScript sekarang tuh hampir diadopsi oleh sebuah aplikasi browser yang akhirnya dibuat sebuah standarisasi yang bernama ECMAScript.
Nah, organisasi yang melakukan standarisasi ECMAScript itu adalah ECMA Internasional, ya, yang sekarang dengan adanya standarisasi tersebut kita bisa memastikan bahwa kode program JavaScript yang kita jalankan di semua browser, ya, karena browser yang ada itu ingin mendukung adanya JavaScript, maka semua browser itu harus mengikuti standarisasi dari ECMAScript. Nah, karena sekarang ECMAScript dan JavaScript itu merupakan suatu hal yang bisa dibilang sama, maka dua nama tersebut yaitu ECMAScript dan JavaScript itu merupakan bahasa pemrograman yang sama. Ya, pemula untuk programmer itu sering salah tentang pemrograman atau bahasa pemrograman JavaScript dan Java. Ada yang mengira bahwa Java dan JavaScript adalah bahasa pemrograman yang sama, yang padahal itu merupakan sesuatu yang beda. Ya, ya. Java dan JavaScript itu tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, walaupun namanya ada kata yang sama Java, tapi kedua bahasa pemrograman ini benar-benar beda dan tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, misal teman-teman di sini tertarik untuk belajar bahasa pemrograman Java, mungkin bisa belajar di programmerzamano.com, ya, atau di tutorial-tutorial yang lain, ya, banyak sekali, ya, yang memberikan informasi atau program-program yang memang digunakan khusus untuk belajar bahasa pemrograman. Ya. Nah, peralatan development saat kita belajar JavaScript, kita perlu menyiapkan beberapa perangkat lunak untuk membantu development. Yang pertama adalah browser, ya. Ya, ini merupakan suatu yang pasti karena memang eh, ketika kita menggunakan JavaScript, kita butuh suatu program yang digunakan untuk menjalankan kode program dari JavaScript, yaitu dijalankan menggunakan browser. Ya. Selanjutnya adalah text editor atau integrated development environment atau IDE. Ya, ini merupakan sebuah tool yang digunakan untuk membuat kode program JavaScript. Nah, ini contoh browser yang bisa digunakan. Ya, ini ada Google Chrome, ya, yang sering ini yang mungkin salah satu browser yang paling tenar, ya, karena memang semuanya hampir digunakan atau hampir menggunakan Google, ya, terutama yang memang berbasis Windows ataupun berbasis Android. Terus ada Firefox, ya. Firefox itu merupakan salah satu browser yang cukup tenar, ya. Terus ada Microsoft Edge. Microsoft Edge itu salah satu browser yang memang menjadi standarisasi atau bawaan dari Windows, ya. Kalau dulu namanya Internet Explorer, ya, sekarang namanya berubah menjadi Microsoft Edge. Terus ada Safari, ini yang biasa digunakan oleh Apple, ya, yang produknya MacBook, ya, MacBook Air dan seterusnya, dan iPhone dan seterusnya. Terus ada bahasa Opera, ya, atau browser Opera. Ini salah satu browser yang cukup ringan. Itu seperti itu. Nah, ini contoh text editor atau IDE yang memang cukup banyak digunakan. Ya, ada Visual Studio Code. Ya, ini salah satu text editor atau IDE yang cukup tenar. Ya, Visual Studio Code itu merupakan produk dari Microsoft yang memang bisa digunakan teman-teman sebagai text editor yang digunakan untuk belajar pemrograman. Ada Atom, ada Sublime, gitu kan. Ini salah satu dulu text editor yang cukup rame, ya, sebelum adanya Visual Studio Code. Terus ada WebStorm, ya, ini bisa diambil dari JetBrains.com, ya. Terus ada Notepad++,
Ini salah satu text editor yang cukup sederhana atau simple yang bisa digunakan teman-teman untuk eh, membuat sebuah program ya. Jadi salah satu yang paling ringan itu adalah kita menggunakan Notepad++. Ya, terus ada TextMate ya, itu dari Macromedia ya, terus ada GNU/Emacs ya, ada gedit dan seterusnya. Ya, ada beberapa bahasa pemrograman yang lain. Bahkan kita menggunakan Notepad biasa itu juga bisa digunakan untuk sebagai text editor. Tapi memang berbeda antara Notepad plus plus dan Notepad biasa. Jadi kalau Notepad biasa itu ketika kita melakukan coding ya tidak ada perubahan warna dan seterusnya. Ya kalau Notepad plus plus hampir sama dengan Notepad biasa, tapi memang ada fitur-fitur tambahan misal gitu kan. Nanti mana JavaScript dan seterusnya nanti punya warna yang berbeda-beda dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita berkenalan dengan JavaScript, ya, JavaScript itu adalah bahasa yang case sensitif, ya. Ya, dari case sensitif itu bisa atau dia membedakan antara variabel dan fungsi, ya, huruf besar dan huruf kecil. Ya, jadi ketika kita menggunakan JavaScript itu harus sesuai, ya. Ketika kita menuliskan huruf kecil ya, kita akan menuliskan huruf kecil ya. Tidak bisa huruf besar dan huruf kecil dijadikan satu karena bersifat case sensitif. Ya, JavaScript itu juga sama seperti bahasa pemrograman Java ataupun C ya. Setiap instruksi dalam JavaScript itu diakhiri dengan karakter titik koma ya. Untuk menulis komentar dalam satu baris, kita gunakan karakter double slash. Ya, dan untuk menulis komentar yang terdiri dari beberapa baris atau banyak baris, kita bisa menggunakan slash bintang dan ditutup dengan bintang slash. Nah, JavaScript secara umum scriptnya kita hanya menggunakan script language ya. Terus kita tuliskan JavaScript. Nah, kita bisa meletakkan semua script yang bentuknya berada di JavaScript dan selanjutnya ditutup dengan slash script. Nah, ini contoh secara umum ya yang bisa digunakan di JavaScript ya. Contohnya kita di HTML, kita body gitu kan. Nah, satunya JavaScript kita membuat JavaScript, terus ada script type-nya berupa teks di JavaScript. Nah, selanjutnya kita menuliskan ya dengan dokumen write ya. Hai, kita di sini kita akan belajar JavaScript dan tutup dengan script. Ya, ini kita salah satu contoh membuat uh, coding atau bahasa dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, meletakkan JavaScript dalam HTML ya. Jadi kita seperti sebelumnya JavaScript di sini teks script diletakkan di antara bagian kepala dari dokumen HTML, yaitu bagian di antara tag head ya, ya, dan slash head ya. Nah, pemanggilan fungsi JavaScript atau disebut juga dengan event diletakkan di bagian bawah badan dokumen HTML atau bisa kita sebut sebagai tag body dan slash tag body ya. Ini contohnya ketika kita membuat sintaks dari JavaScript ya, kita HTML head gitu kan, kita di sini menggunakan title contoh program JavaScript, kita tutup, terus di dalam body kita baru menuliskan script language dari JavaScript ya, standarnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita meletakkan script dari JavaScript di dalam HTML ya. Nah, bisa digunakan dengan menuliskan program JavaScript dalam suatu file teks dan kemudian file teks tersebut
yang berisi kode JavaScript itu dipanggil di dalam dokumen HTML. Ya, kita menggunakan script language JavaScript dengan source-nya itu berada di url/file.js. Ini contoh ketika kita menggunakan file eksternal, ya, seperti itu. Nah, di mana URL atau file.js itu adalah lokasi dan nama file yang berisi kode JavaScript, ya. Jika perintah tambahan src tidak disertakan, maka text script akan mencari kode yang terletak di dalam text script. Nah, melalui event tertentu, ya, event adalah sebutan dari sebuah action yang dilakukan oleh user, ya. Contohnya klik tombol dari mouse. Nah, ketika kita membuat ini ada tag event handler, ya. Kode JavaScript-nya di sini nanti akan dimasukkan. Di mana event handler adalah nama dari event tersebut. Ya, ini contoh memasukkan, ya. Di variabel adalah suatu objek yang berisi data-data yang mana dapat modifikasi selama pengeksekusian program. Nah, aturan pemberian nama variabel itu ada nama harus dimulai oleh satu huruf, ya, baik huruf besar maupun huruf kecil, atau karakter satu buah berupa underscore, ya, atau garis bawah. Nah, nama variabel itu bisa terdiri dari huruf, angka, atau karakter, dan spasi, ya, ataupun kosong itu tidak diperbolehkan. Nah, nama variabel itu tidak boleh memakai nama yang digunakan dalam reserve program seperti abstrak, boolean, gitu kan, breaks, byte, if, ya, implement, ada import, infinity, ya, instance of, interface, dan lain-lain. Nah, ini contoh di dalam tabel ini, gitu kan, contoh penamaan tabel atau variabel yang benar. Misal kita menggunakan variabel, ya, B-nya besar, belakangnya kecil semua, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau yang salah kita tidak diperkenalkan adanya spasi. Jadi ketika nama underscore spasi dari variabel itu nggak boleh. Ya, harus disatukan atau digadukan. Seperti itu. Nah, terus ada yang benar di sini ada nama underscore dari underscore variabel, ya. Nah, kalau yang benar itu, ya, tidak ada huruf tidak ada angka di depan. Ya, di sini namanya sudah sama, dijadiin satu tapi ada angka di depan. Itu juga tidak diperbolehkan di JavaScript. Ya, terus ada nama dari variabel, ya. Itu kita tidak dibolehkan menggunakan email. Ya, misal di sini ada @nya .com dan seterusnya, ya. Itu tidak boleh menggunakan email. Nah, selanjutnya ada nama variabel, ya. Di sini menggunakan underscore, tetapi kalau yang tidak benar itu menggunakan namanya apa ini? Dash, ya. Itu seperti itu tidak dibolehkan. Jadi yang dibolehkan adalah hanya menggunakan underscore, ya. Terus di sini ada variabelnya 707. Terus kalau yang tidak benar ada transition, ya. Nah, untuk mendeklarasikan sebuah variabel itu ada eksplisit dan implisit. Ya, kalau eksplisit itu dengan menuliskan kata kunci variabel, ya, kemudian diikuti dengan nama variabel dan nilai dari variabel tersebut. Misal ada var test, ya, sama dengan datanya itu menggunakan halo, ya. Sedangkan secara implisit itu dengan menuliskan secara langsung nama dari variabel yang diikuti, ya, dari variabel tadi, ya, tes, ya, dengan output halo, ya. Kalau kita melihat scriptnya, ya, di sini script language yang bahasa pemrograman JavaScript kita menggunakan variabel, ya, variabelku di sini, ya, dari variabelku, ya, variabel 2 variabelku juga, ya. Terus dituliskan di dokumen dia akan menuliskan variabelku
variabelku dan variabelku 2. Nah, selanjutnya kita sedikit membahas tentang tipe data. Mungkin teman-teman sudah bahas juga atau nanti juga akan lebih umum itu di mata kuliah struktur data itu akan dijelaskan jenis-jenis tipe data yang lengkap ya. Di sini kita harus sedikit bahas tentang tipe data ya. Di tipe data itu ada bilangan integer ya. Integer itu digunakan untuk bilangan bulat atau berupa bilangan desimal ya. Misal kalau kita di sini basis desimal itu adalah dituliskan dalam urutan unit bilangan ya 0 sampai 9. Permulaan bilangan tidak boleh dimulai oleh angka 0 ya. Basis heksadesimal itu dituliskan dalam urutan unit bilangan ya dari 0 sampai 9 atau urutan huruf dari A sampai dengan F atau alasan A sampai F ya. Permulaan bilangan itu dimulai oleh 0x atau 0x besar. Nah, basis oktal itu dituliskan dalam urutan unit angka dari 0 sampai 7. Ya, permulaan bilangan itu dimulai juga dengan angka 0. Nah, selanjutnya ada tipe data float ya. Ini merupakan tipe data yang digunakan untuk bilangan desimal ya. Bilangan yang disebut juga sebagai bilangan pecahan atau bilangan yang dituliskan dengan tanda titik koma. Jadi ketika teman-teman nanti melakukan programming atau coding ya. Ya, ketika kita membuat variabel untuk bilangan yang pecah, kita diwajibkan menggunakan float ya. Itu seperti itu. Nah, contohnya di sini bilangan bulat desimal ya itu 895. Tapi ketika kita diwajibkan ada tanda koma, berarti kita memasukkan jumlah koma yang berada di belakangnya. Misalkan di sini ada 2 angka di belakang koma. Jadi 895,12. Dengan bilangan pembagian adalah 27/11. Nah, bilangan eksponensial itu adalah bilangan yang dengan tanda koma, kemudian diikuti oleh huruf E atau E besar ya. Kemudian diikuti oleh bilangan bulat yang artinya pangkat dari bilangan 10. Ya, kita bisa variabel A 2,75 E min 2, ada variabel B 35 8E plus 10 gitu kan. Ada variabel C 25E minus 2 min 2. Nah, ini untuk tipe data terakhir ya. Untuk pertemuan hari ini kita di sini ada string. Ya, string adalah kumpulan dari karakter ya. Kita direlasikan dengan variabel string yang menggunakan tanda petik 1 ataupun petik 2 ya. Ada beberapa karakter sesuai yang kita gunakan untuk mensimulasikan dari karakter yang tidak terlihat ya. Dan juga untuk menghindarkan kemungkinan navigator mengalami kebingungan dalam membedakan antara string dan scriptnya sendiri ya. Jadi ketika kita melihat string gitu kan, ketika ada diistilahkan ada tanda petik 1 atau petik 2 itu untuk melihat bahwa itu merupakan tipe data string ya. Nah, tipe data string itu juga ada tombol yang memang digunakan untuk proses ya. Misal garis miring N itu kan digunakan nanti untuk kembali ke baris awal. Kalau /R itu untuk menekan tombol enter, terus ada tab ya, terus ada titik pada petik ganda, tunggal dan karakter anti slash ya. Misal variabel A sama dengan halo, variabel B sampai ketemu lagi. Terus kita membuat judul ada apa di dalam sistem seperti itu. Nah, selanjutnya ada bilangan boolean adalah salah satu variabel khusus yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi tertentu ya. Karenanya boolean itu mempunyai 2 nilai, true and false ya, seperti itu. Ya, hanya ada 2 nilai di booleans ya, itu variabel booleans ya. Nah, ketika mau istilahnya pecahan ya diubah menjadi float ya.
Oke, mungkin, sampai di sini dulu untuk pertemuan pengenalan JavaScript. Ya, see you untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.